Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat RPI dimanapun Anda berada. Pada kesempatan di malam hari ini sengaja RPI mencoba ngonten lagi ya. Lama sekali kita nggak jumpa ya saudaraku. Jumpanya cuma di grup aja ya. Lama saya memperhatikan keadaan di negeri ini saudaraku ya. Lama sekali ya. Karena saya melihat ada banyak sekali perubahan-perubahan di negeri ini ya. Terutama yang berkaitan dengan label atau logo ya, yang barusan agak ramai diperdebatkan saudaraku. Logo halal. Di mana-mana itu yang namanya logo halal saudaraku ya, itu sama halal. Tapi di negeri kita Indonesia ini logonya beda saudaraku ya. Logonya beda. Logo tersebut berbentuk gunungan. Biasanya dalam pewayangan itu ada gunungan. Gunungan itu pembuka biasanya ya, pembuka dan penutup, opening dan ending ya saudaraku ya. Gunungan tersebut oleh seorang menteri ya, menteri agama ya, itu dijadikan sebuah logo atau simbol yang dibentuk tulisan kaligrafi. Memang bagus, tulisan itu memang bagus, kaligrafi berbentuk gunungan ya kan. Cuman kalau kita baca lagi itu bukan berarti halal ya, bukan berarti halal, bukan berarti halal, bukan berarti halah, bukan berarti halak. Tapi memang bentuknya aja yang nyeleneh begitu, karena sebelah kiri, ujung kirinya itu dibentuk, seharusnya huruf lam itu tidak dipolah sampai memanjang seperti itu agar terlihat jelas bentuk gunungan dalam pewayangan itu begitu ya. Kalau saya pribadi sih oke-oke aja ya saudaraku ya, oke-oke aja. Tapi dalam koridor Islam, dalam koridor aturan yang sudah ditetapkan sejak lama dan juga sama dengan simbol-simbol di negara lain, seharusnya kita itu bisa mengikuti lah, bisa beradaptasi. Jangan karena PDW mentang-mentang menterinya orang Jawa gitu kan. Saya Jawa saudaraku, di Jawa Timur, tapi nggak seharusnya mentang-mentang Jawa gitu kan, apalagi menterinya Jawa Tengah gitu ya. Kita tuh nggak usah ngelihat mau keturunan setan kayak ya, mau keturunan kiai kayak wali kayak, kita nggak usah, nggak perlu kita melihat hal seperti itu saudaraku. Kalau kiainya bagus, turunannya biasanya yang kurang bagus gitu loh saudara ya. Kalau kiainya mungkin sesepuhnya bagus, turunannya itu kadang seperti ayam ya saudara ya. Ayam itu kalau satu kali nelor ya, kalau ayam itu satu kali nelor berapa butir gitu kan dalam satu petarangan, itu pun di antara telur itu nggak sama saudaraku, netesnya aja nggak sama. Ada yang netesnya bagus dari induknya, lebih bagus dari jantannya, ada yang sedang, ada yang sama mirip dengan jantan atau betinanya dengan induk gitu kan. Ada juga telur yang tembuhu, ada juga telur garang, ada juga telur yang hasilnya anakannya itu ciker, cacat dan sebagainya begitu. Nah, kita nggak usah melihat induk, nggak usah melihat ke atas, tapi lihat hasil telurnya itu. Ibarat kita melihat menteri itu melihat telur saja, kita nggak usah melihat
siapa yang nelor si menteri itu, kan begitu. Kita melihat telurnya aja, anak ayam itu jatuhnya kemana? Jatuhnya ke anak ayam ciker, cacat mental atau cacat fisik dan sebagainya, saudaraku. Kadang orang kalau diberi kepercayaan kekuasaan itu semena-mena, ya, seenaknya dewe, ya, seenaknya sendiri gitu, kata kalau nasionalnya begitu, karpe dewe, jadi semau gue. Padahal itu nggak harus seperti itu. Kita itu diberi kepercayaan, diberi kekuasaan, bukan harus menguasai. Bukan, kita diberi kekuasaan itu memberi leluasa, ya. Kita diberi keleluasaan untuk berkreasi, namun tidak harus merusak tatanan yang sudah berdiri sejak lama. Misalkan contoh logo halal, ya. Kalau logo halal itu nggak seharusnya berbentuk wayang. Bukan kita mengharamkan wayang ini dan itu, bukan, nggak ada kaitannya. Memang wayang itu identik dengan Pulau Jawa, tanah Jawa, ya. Di Kalimantan juga ada wayang. Misalkan Lembu Suwana. Lembu Suwana itu kan berbentuk ukiran wayang. Cuman diwujudkan benda, ya kan, berbentuk lembu suwana, patung gitu kan. Tapi kalau di awal kita lihat sejarahnya, lembu suwana di Kalimantan, di Kutai Kertanegara, itu kan negara kerajaan juga sama di tanah Jawa, saudaraku. Ya sama aja seperti itu. Tapi nggak harus kita itu identik dengan seperti itu, ya kan. Misalkan kita mentang-mentang orang Jawa jadi menteri, ya, tiba-tiba saenake dhewe kita membuat logo ini dan itu, membuat label, merek dan sebagainya, itu menggunakan kearifan lokal. Menggunakan kearifan lokalnya sendiri, yaitu mengarang-arang sendiri sesuai dengan kehendak, itu salah. Itu sama aja tidak menghargai pendahulunya, tidak menghargai sejarah. Kalau seperti itu, orang seperti itu, apa wajib kita hargai? Ya enggak lah. Bagi orang Jawa mungkin bisa diterima, bagi Kalimantan mungkin bisa diterima karena pewayangan Kalimantan juga ada, gitu. Karena yang berbentuk kerajaan itu pasti ada wayang, saudaraku, ya, gitu. Nah, yang tidak ada kerajaan, yang tidak masuk kerajaan besar, kan nggak ada wayang, gitu kan. Contoh Aceh, ya, Sulawesi, Makassar dan sebagainya, itu kan pasti simbolnya juga simbol Aceh, simbol Makassar, Sulawesi dan sebagainya, gitu kan. Simbol Bali. Walaupun Bali itu masuk tanah Jawa, berhubung sudah ada ketetapan dari negara menjadi provinsi, ya udah hilang tanah Jawanya, jadi provinsi Bali. Sedangkan provinsi Jawa Timur, Tengah dan Barat itu kan cuma ada 3 lokasi saja, 3 petak, saudara, ya. Jadi jangan mentang-mentang kita orang Jawa membuat logo, simbol ini dan itu seenaknya sendiri. Dan jangan merasa kita itu ada di atas, punya pengaruh berkaitan dengan agama, gitu kan, seenaknya sendiri, gitu loh. Hargailah sesuai dengan keputusan yang sudah diputuskan awalnya. Jangan mengkhianati, jangan mengingkari. Kita itu nggak usah melihat karena keturunan para wali kayak, ya, keturunan kiai kayak, orang ngurus. Lawang yang disalahkan itu bukan kiainya kok, oknumnya yang bersangkutan, begitu loh. Untuk apa kita sebut namanya, semua udah tahu. Gak seperti itu. Kalau kearifan lokal, gunakan kearifan lokal aja, tapi yang tidak ada kaitan dengan nasional. Kalau kearifan Nusantara, kearifan nasional, itu kita harus ada di tengah-tengah dan sesuai dengan koridor yang sudah ada. Contohnya logo halal itu hurufnya, huruf Arab ya sesuai
Majelis Ulama Indonesia itu jangan diubah, gitulah. Kalau mau membentuk gunungan, bentuklah gunungan apa di tengah, seperti contoh ya yang saya tampakkan ini. Nah, contoh yang saya tampakkan ini adalah bentuk gunungan di tengah. Bisa seperti itu, tapi jangan menghilangkan halalnya, saudaraku. Jadi biar dipahami gitu kan. Kalau bukan pembuat kaligrafi, kalau bukan mendalami ukiran, jangan sok-sok pintar ngukir mentang-mentang kita itu jadi orang tinggi, mentang-mentang jadi pejabat, dipercaya gitu kan. Jangan menyalahgunakan kepercayaan. Saya orang Jawa terus terang nggak terima ya dengan model-model seperti itu. Itu kan monoton, berarti kearifan lokal yang digunakan. Sedangkan kita itu hidup menusantara. Menusantara itu sudah bersuku-suku ya. Provinsi juga banyak gitu kan. Pakailah kearifan Nusantara. Jadi logo yang lama jangan dihapus, jangan dihilangkan, jangan diganti total. Orang kalau nggak punya malu kan seperti itu, saudaraku, diunjuk rasa ya, dikritik ini dan itu, nggak mau dengar kupingnya ya, nggak mau dengar, nggak mau tahu, dan pura-pura nggak tahu, pura-pura budek dan sebagainya, kan begitu ya. Entahlah, dia mungkin ada yang membuat dia kebal malu ya, kebal kritik dan sebagainya, atau oknum itu sendiri ambisi ingin menduduki jabatan itu karena mentang-mentang anak seorang kiai, anak tokoh gitu kan. Kalau dulu iya, tapi kalau sekarang udah gak beres. Kalau sudah seorang kiai atau putra-putra kiai sudah duduk dalam kursi politik, ya sudah ambruk gitu loh. Ambruk lah, mau kemana juga. Beda dengan Majelis Ulama Indonesia, itu udah beda, bukan orang politik gitu loh. Yang duduk di kursi politik ya termasuk menteri itu politik gitu loh. Terus terang, saya pribadi keberatan dengan logo seperti itu ya. Nggak jelas, nggak bisa dibaca. Gunungan ya gunungan, mending lihat gunungan aslinya, ukiran bagus ya kan, warna-warni lagi, pewayangan. Lah kalau seperti itu kaligrafi bukan, gunungan juga bukan, wayang juga bukan, apa dong? Ngawur namanya. Repot lah zaman sekarang ini. Masyarakat mengungkapkan inspirasi, masyarakat memberikan kritik, saran dan sebagainya, nanti diciduk ya kan, nanti diproses hukum, kan repot. Jangan seperti itulah untuk orang-orang yang merasa berkuasa ya. Hidup itu nggak lama, saudaraku ya, nggak lama hidup itu, apalagi jabatan. Mau kemana juga, endingnya kita lihat orang-orang seperti itu, saudaraku ya. Kalau logo halal itu hilang, yang lain pasti nggak terima lah. Bisa saja saudara kita di Kalimantan pakai logo Kalimantan halal, halal Kalimantan, halal Sulawesi, halal Aceh, halal Makassar, halal Ternate, halal Sorong, Papua dan sebagainya. Terus kalau seperti itu mau dihukum, mau ditindak, ya nggak bisa begitu. Jangan mentang-mentang anaknya kiai, jangan mentang-mentang duduk di kursi ya jadi pejabat, apalagi jadi menteri yang seharusnya jadi panutan masyarakat, yang seharusnya jadi tuntunan malah jadi tontonan, mempermalukan diri sendiri. Tapi kalau orang yang nggak punya malu ya begitu, saudaraku, kebal lah. Tempo hari diunjuk rasa, dikritik, namanya kupingnya tebel, repot mau ngomong. Nanti ujung-ujungnya kadrun begitu ngomongnya. Akhirnya kadrun itu yang dibahas. Saya juga nggak tahu kadrun itu siapa, kan begitu. Walaupun kadrun nggak kadrun, sama-sama orang Muslim, kan begitu, sama-sama Islam. Makanya monggo silakan buat sahabatku, saudaraku dimanapun kalian berada, kalau memang mau mengubah, ubah aja sendiri sesuai dengan daerahnya lah, gitulah. Kalau memang nggak terima, saya nggak menyuruh, nggak menghalangi ya, terserah, itu hak asasi. Sama dengan toa ya, seperti toa itu masih banyak yang membela. Makanya laporan-laporan dari siapapun juga ditolak. Oke lah, lolos ya. Nah, ini
yang berkaitan dengan logo halal. Laporan ditolak nggak? Biasanya ditolak, saudaraku ya. Ditolak ya begitulah manusia ya. Kita lihat saja tanggal mainnya, kita lihat aja akhir sebuah ceritanya, saudaraku ya. Biar aja lah. Dan saya berdoa kepada Allah, saya mohon kepada Allah di malam Nifsu Sya'ban ini, mudah-mudahan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik, orang-orang yang ada dalam istana, oknum-oknum bejat, keparat, laknat, bangsat, pengecut, munafik terutama, dan hianat dengan janjinya, mudah-mudahan dilaknat oleh Allah, mudah-mudahan segera lengser siapapun juga yang punya hati kurang bagus ke masyarakat, apalagi ingin menyingkirkan Islam, ingin menyingkirkan nuansa-nuansa Islami ya. Nah itu bukan disingkirkan bang, itu kan cuman hanya berbentuk gunungan. Iya betul, tapi salah sebenarnya. Memang ukirannya oke aja lah gitu kan, walaupun gak sesuai dengan kaligrafi aslinya, walaupun dipaksakan untuk membentuk sebuah gunungan dalam pewayangan, tapi nggak seharusnya seperti itulah gitu. Jangan merubah yang sudah ada gitu. Tapi kalau manusia udah kebal dengan tuntutan, kebal dengan kritikan, apalagi ambisi dengan jabatannya, sudah ketahuan dengan mukanya, raut wajah sudah ketahuan, saudaraku. Orang polos dan pura-pura polos, orang lugu dan berpura-pura lugu, itu sudah ketahuan, sangat ketahuan, saudaraku. Tapi kita itu orang kecil, orang awam ya, rakyat kecil gitu, nggak punya kuasa, taunya ditindas nanti. Kalau kita berkuar-kuar, kita bersuara, nanti ditindas. Siapa yang nindas? Ya nggak tahu lah, nggak tahu. Awas ya, jangan pernah selalu menyalahkan pimpinan ya, pimpinan negara, nggak boleh ya. Misalkan contoh nih, jangan menyalahkan presiden, janganlah. Gak sepenuhnya presiden itu punya salah, saudara. Udahlah, jangan. Kalau hal seperti itu harus dipikir, kaji, dipikir ulang begitu. Janganlah. Nanti Anda sendiri yang berdosa. Walaupun seorang presiden mempunyai hak kuasa ini dan itu, tapi nggak harus sepenuhnya seperti itu. Ada batas-batasnya. Nggak ada seorang pemimpin itu memberikan contoh yang kurang baik, saudaraku, begitu. Justru di samping-sampingnya, belakang-belakangnya itu anjing namanya. Di belakang-belakang presiden itu bangsat-bangsatnya itu, saudaraku, yang cari muka, penjilat. Kadang mengadu domba kepada pimpinan, kepada presiden misalkan. Begitu. Merah dibilang biru, biru dibilang hitam, dan sebagainya. Itulah mereka, para penjilat pencari muka, yang dikejarkan jabatan, perhatian. Begitulah macam-macam manusia. Makanya comberan itu ngumpul juga banyak di istana. Tapi yang bagus ya ada juga, walaupun nggak banyak ada, tapi comberannya yang banyak. Kemudian berikutnya ya, tentang para sahabat netizen. Kalau ada permasalahan antara netizen A, B, C, dan D, E, F, G, dan sebagainya, pokoknya netizen siapa aja yang menjadi sahabat ya. Saya berharap mudah-mudahan tidak akan ada lagi sikut-sikutan, gunjingan, adu domba, perang mulut, kontroversi dan sebagainya. Kembalilah kepada jalan yang sudah dijalani sejak awal. Masalah sikut-sikutan itu udah biasa, kesenggol itu biasa, tapi mbok ya saling memahami lah ya. Bang, tapi kalau yang satunya itu nggak mau maafkan, ya udah, kita itu nggak usah menyimpan dendam ya, nggak usah menyimpan dendam. Kalau memang merasa muslim, jadi orang Islam, nggak usah menyimpan dendam, apalagi sesama saudara. Yang diributkan itu apa ya, yang diperebutkan itu apa. Saya itu nggak mau tahu dengan urusan apapun juga, karena tugas kami hanya ingin menyadarkan orang-orang yang berjalan di jalan yang salah.
Siapa mereka? Para dobol. Sekarang ini malam nifsu Sa'ban, saudaraku ya. Seharusnya mereka-mereka yang punya gelar Gus, Ustadz, Ki, Kiai dan sebagainya bukan malah main settingan, bukan main perang-perangan ngejar konten, mau badok di konten. Orang punya ilmu, berilmu, berwawasan dalam agama, tapi kok ngajari kurang ajar ya, gitu. Yang kadrun itu mereka sebenarnya. Iblis, Dajjal, bangsat, kadrun, ya itu mereka. Seharusnya itu yang dinilai. Saya sendiri pribadi nggak tahu apa itu kadrun, tapi janganlah kata-kata itu disebutkan kepada orang yang memang nggak neko-neko, yang memang jalurnya di jalur agama gitu kan. Kadrun itu seperti mereka itu, para dobol itu tuh kadrun. Contoh itu moyangnya kadrun itu perusak regenerasi anak bangsa, begitu, merusak pemandangan karena penipu. Mereka kan penipu. Sholawat yang digembar-gemborkan, sholawat yang dijual belikan, sholawat yang dipromokan, ya kan, yang dikejar konten, permainan settingan, perang-perangan, dukun-dukunan. Itulah pekerjaan orang-orang pemalas, manusia-manusia pengangguran yang tidak punya masa depan, yang tidak punya masa depan, orang-orang pengangguran, orang-orang yang berhalusinasi, pemimpi, pemalas, yang tidak mau kerja berat, yang nggak mau banting tulang, yang lebih celaka lagi, lebih bangsat lagi, lebih busuk lagi, perempuan. Seharusnya seorang perempuan itu nggak main dobol-dobolan, nggak main setting-settingan, ya kan, nggak menjual ilar liur, menjual kebohongan, nipu. Itu nipu lah saudaraku, itu pasti nipu. Tapi dia kan nggak nipu uang bang, nipu uang nggak nipu uang. Nah kalau perbuatan di media itu hanya bohong-bohongan dan nggak jujur, kalau itu bohong, itu adalah penipu. Gitu loh saudaraku ya, penipu ya. Seharusnya malam ini nifsu Sa'ban mereka itu memberikan contoh yang baik, bukan malah nggak mau dengar, nggak mau tahu, main settingan tiap malam, nggak mau peduli, nggak mau tahu ada malam ini malam nifsu Sa'ban atau malam apa, nggak mau tahu mereka. Sudah ambisi dikejar dunia, mengejar dunia, ambisi. Itulah manusia-manusia akhir zaman. Dan kita harus menyadari akan hal itu saudaraku. Kalau perlu kita perangi. Jangan malah sesama teman netizen A, B, C itu sikut-sikutan, ya, sindir-sindiran. Saya pribadi nggak suka dengan cara seperti itu. Itu caranya bocah, gitu loh. Kalau memang nggak sepaham ya mending diam, tapi tetaplah silaturahmi itu dijaga. Jangan mentang-mentang ini loh saya ini dan itu, ini loh saya ini. Nggak usah. Kalau kita sudah berkumpul bersama itu saudara namanya. Gak ada atas bawahnya saudaraku. Tujuan kita kan awalnya ingin memberantas pembodohan publik, ingin memberantas para dukun bersorban, ingin memberantas setting-settingan, ingin memberantas sekelompok bangsat-bangsat penipu. Awalnya kan begitu. Kenapa kok larinya malah ke hal-hal yang tidak masuk dalam target operasi ya, yang tidak masuk dalam catatan buku niat kita dulu saudaraku. Kok malah antara netizen sikut-sikutan, yang direbutkan apa sih sebenarnya? Marilah kita itu kembali kepada kesadaran masing-masing. Sudah tua, sama-sama tua, kecuali bocah kemarin sore nggak ada masalah, lucu kan, sudah pada tua. Kalau udah pada tua, sama-sama udah tua ya, sudah ada uban rambutnya itu, apalagi sudah beruban ya. Walaupun yang nggak beruban tapi sudah tua gitu kan, umurnya sudah bukan anak kecil lagi. Seharusnya itu pakai akal sehat lah, mikirlah, malulah pada diri sendiri dengan umur gitu kan. Gak usah sikut-sikutan, yang direbutkan gak ada manfaatnya sama sekali.
Itu buat para sahabat ya, sahabat RPI, kalau bisa tolonglah kembali kepada barisan awal, yaitu kita bersatu untuk menyerang pembodohan publik. Kita bersatu memberantas mereka, para penipu-penipu media. Gitu saudaraku ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Semoga ini juga bisa menjadi tanda bahwasanya berakhirnya permusuhan, berakhirnya kontroversi, berakhirnya perpecahan dan sebagainya. Mudah-mudahan setelah ini para sahabat bisa kembali bersatu padu seperti dulu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Sudah tua ya, mbok ya dilihat dulu lah, udah keluar jembut enggak nih kira-kira. Kalau sudah keluar jembut, malulah dengan jembutnya. Apalagi jembutnya ada ubannya misalkan. Waduh, janganlah, kalau bisa jangan selalu mencari menang sendiri, mengejar kebenaran sendiri gitu. Tapi marilah kita saling menghargai satu dengan lainnya. Itu saudaraku ya. Sekali lagi saya minta kepada para sahabat, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan jangan diambil hati, jangan sampai dijadikan permasalahan ya. Kalau tidak ada guna memperebutkan ini dan itu, dan saya pribadi tidak akan kenal, tidak mau tahu dengan hal itu urusan mereka. Tugas RPI adalah khusus memberantas para dobol, itu aja. Khusus memberikan edukasi, memberikan wawasan, memberikan nasihat, kritik, saran, dan memberikan hiburan yang positif. Itu saudaraku ya. Jadi buat saudaraku semua yang mungkin berselisih paham ini dan itu, tolonglah kembalikan hati kalian, kembalilah ke jalan yang sudah ada, kembalilah kepada niat kita semula, gitu ya saudaraku ya. Jangan kena pancing, jangan kena provokator, jangan kena komporin ya, jangan kena pancingan, jangan mau diadu domba. Itulah, marilah kita kembali kepada jalan yang sesungguhnya gitu ya. Sekarang ini seperti kita sangat minim saudaraku ya, seperti RPI dan teman lainnya minim ya. Minimnya apa? Jumlah kita sebagai penyerang dobol itu sangat minim. Ibarat lidi ada 5 lidi, nggak bisa kalau 5 lidi atau 5 orang memberantas sapu yang sudah bersatu. Para dobol itu kan bersatu saudaraku, bersatu mereka itu. Ada di kontennya ini, si ini ada di kontennya ini, si ini ada di, itu membuktikan bahwa mereka itu persatuannya mereka bersatu. Para persatuan dobol Indonesia, persatuan bangsat Indonesia, itu bukan persatuan bangsa Indonesia, bukan persatuan bangsat Indonesia gitu ya. Marilah kita kembali kepada niat kita yang pertama, yang awal. Udahlah masalah hal-hal yang berkaitan dengan singgungan, sindiran, crash, persimpangan dan lain sebagainya, hilangkan mulai sekarang dan seterusnya. Itu saudaraku ya. Itu aja sanggahan dan pendapat saya RPI, mudah-mudahan bisa berkenan di hati Anda sekalian. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila banyak kesalahan, salah, hilaf, dosa dan celah. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di malam Nifsu Sa'ban ini. Oke saudaraku, kita sambung besok atau lusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.